Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi. Dan pembahasan di malam hari ini kita akan membahas Atayur Rahman fi Syahril Ghufran. Pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya di bulan ampunan, Syahrul Ramadan. Apa saja pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak memperpanjang mukaddimah, langsung saja yang pertama, yassarallahu li ibadihi fi'lat ta'ah. Di antara pemberian Allah atau anugerah Allah di bulan Ramadan bagi kita hamba-hambanya, yang pertama Allah mudahkan kepada seluruh hamba-hambanya untuk melakukan ibadah. Dan itu disyaratkan dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Sahihut Targhib dan juga Tarhib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, sufidati syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin kulla lailatin ya bagil khairi aqbil wa ya bagis syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla lailatin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila di permulaan malam bulan Ramadan, jadi hari ini melihat bulan, berarti malam ini sudah permulaan Ramadan, karena besok puasa, maksudnya. Jadi apabila di permulaan malam, dari malam Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membelenggu setan-setan dan juga jin-jin yang jahat. Kemudian mulai membuka seluruh pintu-pintu sorga dan menutup seluruh pintu neraka. Kemudian akan meletakkan setiap penyeru di pintu-pintu sorga dan mengatakan, "Wahai para pencari kebaikan di bulan Ramadan, masuklah kalian ke dalam surga. Wahai para pencari keburukan di bulan Ramadan, menjauhlah kalian dari surga." Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap malam akan memerdekakan dari hamba-hambanya dari api neraka, dan itu setiap hari di bulan Ramadan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Salah satu penafsiran para ulama, kalimat sufidati syayatin, setan-setan akan diikat atau dibelenggu atau dirantai, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi manusia untuk melakukan ketaatan. Jadi ada sebagian para ulama memahami bahwa yang dimaksud setan diikat itu bukan yang sesungguhnya diikat, tidak. Setan tidak diikat.
Cuman dengan memudahkannya manusia beribadah, seolah-olah setan itu terikat. Walaupun ada yang mentafsirkan betul-betul diikat gitu, tetapi banyak juga ulama mengatakan bukan diikat atas makna sesungguhnya, tidak. Maksudnya makna majas. Saking mudahnya manusia melakukan kebaikan itu sampai-sampai setan terikat. Susah untuk bergerak. Dan itu kenyataan di bulan Ramadan kan. Tidak ada masjid yang paling ramai kecuali Ramadan. Tidak ada orang yang baca Quran paling ramai kecuali Ramadan. Tidak ada orang yang bersedekah paling ramai kecuali Ramadan. Tidak ada yang sholat paling ramai kecuali Ramadan. Tidak ada. Di Ramadan saja kan ibadah itu nampak gitu. Kenapa demikian? Karena Allah mudahkan. Allah mudahkan. Yang bakhil saja di bulan Ramadan itu jadi dermawan. Tapi kalau sudah luar Ramadan bakhil lagi. Tapi kan lumayan. Ya, masihlah kalau di luar Ramadan dia mau sedekah sulit. Tapi masuk Ramadan maulah dia ngasih iftar. Karena enggak terlalu mahal. Kalau nyumbang tiang masjid kan mahal sih. Kalau iftar kan berapa lah kan? Aqua gelas, bakwan kan enggak 2.000, 3.000 lah kan. Tapi bolehlah kan nyumbang juga dia. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala membukakan sampai orang bakhil saja didermawankan. Ini yang pertama. Yang kedua, pemberian Allah yang kedua, syahrul Ramadan wasiyamuhu yukaffiru dzunub. Secara umum bulan Ramadan puasanya wa qiyamuhu dan juga salat malamnya itu bisa menggugurkan dosa. Jadi satu bulan itu bisa menggugurkan dosa, baik siangnya atau malamnya. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan keutamaan puasa, keutamaan tarawih, keutamaan malam Lailatul Qadar, itu redaksinya hampir mirip. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadhana, wa fi riwayatin man qama Ramadhana, wa fi riwayatin man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa, dalam riwayat barang siapa yang salat tarawih, dalam riwayat barang siapa yang melakukan atau menghidupkan malam Lailatul Qadar, penuh iman dan mengharap pahala Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Lihat bagaimana Nabi SAW menjadikan siang Ramadan menjadikan siang ampunan dengan puasa, dan menjadikan malam menjadi malam ampunan dengan tarawih. Karena barang siapa yang berpuasa, Allah ampuni dosanya. Siapa yang sholat tarawih, Allah ampuni dosanya. Artinya siangnya menjadi siang ampunan dengan puasa, malamnya menjadi malam ampunan dengan qiyamul lail. Berarti 1 kali 24 jam Ramadan itu syahrul maghfir. Bulan di mana kita mudah mendapatkan ampunan. Kenapa? Karena Ramadan itu mentarbiah kita jadi malaikat. Ramadan itu mentarbiah kita jadi malaikat. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, dan mereka tidak punya syahwat. Dan orang yang berpuasa itu mereka dilarang minum, dilarang makan, dilarang mengumbar syahwat. Dan malaikat itu ahli ibadah. Sampai ada malaikat itu sejak diciptakan ruku sampai kiamat, sujud sampai kiamat, berdiri sampai kiamat, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan malamnya kita disuruh untuk beribadah kepada Allah, menghabiskan malam-malam dengan qiyamul lail dan juga dengan tadarus Al-Qur'an. Ya, kita dibentuk jadi malaikat di bulan Ramadan itu. Malamnya kita habiskan untuk ibadah, siangnya sifat malaikat ada pada kita, tidak makan, tidak minum, dan berusaha menjauhi syahwat. Makanya wajar kalau Ramadan itu adalah yukaffiru adz-dzunub, bisa menghapuskan dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, tahsilu at-taqwa.
Di antara ataya pemberian Allah di bulan Ramadan adalah mudahnya seorang hamba mendapatkan predikat takwa. Dalam surah Al-Baqarah 183, ayat yang masyhur, kalau datang Ramadan terulang-ulang ayat ini. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, lihat, panggilan Allah sangat lembut. Panggilan Allah dalam Quran itu kan macam-macam. Ada yang memanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ada juga dalam panggilan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kemudian di sini juga ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan lembut bagi kita orang-orang yang beriman. Dan Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan sebutan amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka hendaklah kita harus memperhatikan kalimat setelahnya. Kalau ada panggilan di Quran, wahai orang-orang yang beriman, berarti harus memahami kalimat yang setelahnya itu apa. Karena setiap kalimat yang jatuh setelah panggilan wahai orang-orang yang beriman cuma dua. Boleh jadi sebuah perintah di mana Allah memerintahkan sesuatu, atau sebuah larangan di mana Allah melarang sesuatu. Makanya harus memperhatikan kalimat setelahnya. Seperti di sini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Rupanya kalimat setelahnya adalah perintah. Perintah melaksanakan puasa. Kutiba, diwajibkan kepada kalian as-syiyam, berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada kalian puasa ini kepada umat sebelum kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ingin mengatakan kepada kita, puasa itu bukan kalian saja yang melakukan, tapi umat sebelum kalian sudah melakukan. Supaya kita jangan merasa terbebani dengan puasa itu. Bukan kita saja yang disuruh puasa, semua manusia disuruh puasa. Bukan Yahudi dan Nasrani saja, kita lihat agama-agama yang tidak diturunkan kitab kepada mereka seperti Hindu, Buddha, Konghucu atau apa gitu ya, agamanya negeri kita ini, ada puasa juga mereka itu. Ya cuman puasa ala mereka kan gitu ya. Tetapi dengan kalimat bahwa diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian berpuasa, seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa puasa itu jangan dijadikan beban. Karena umat sebelum kalian saja diwajibkan kepada mereka berpuasa. Nuh mewajibkan umatnya berpuasa, Ibrahim mewajibkan umatnya berpuasa, Nabi Syuaib mewajibkan umatnya berpuasa, Nabi Saleh mewajibkan umatnya berpuasa. Seluruh para nabi mewajibkan umatnya berpuasa. Termasuk juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking sayangnya Nabi Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, sampai dibedakan cara puasanya. Kalau umat dulu tidak sahur, umat sekarang pakai sahur. Lebih mudah. Lebih enak puasanya sehingga kita tahan satu hari. Karena adanya sahur gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup kalimat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Dengan puasa itu agar kalian menjadi takwa. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah puasa yang paling besar adalah takwa. Karena Allah tidak mengatakan, hei orang-orang yang beriman, berpuasalah sebagaimana umat sebelum kalian berpuasa agar kalian lapar. Enggak juga kan? Agar kalian haus, tidak juga. Agar kalian merasakan tuh orang-orang yang enggak makan, enggak minum tuh orang-orang fakir, enggak juga. Tapi Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Pertanyaannya, kenapa puasa kemudian melahirkan takwa? Kenapa puasa melahirkan takwa? Pertama, karena puasa itu memberikan tarbiyah kepada kita. Tarbiyah yang sangat luar biasa. Apa tarbiyahnya? Yang mubah saja dilarang, apalagi yang haram. Minum itu mubah, tapi dilarang. Makan itu boleh, tapi dilarang.
Hubungan suami istri itu berpahala, tapi dilarang. Kalau yang mubah-mubah, yang halal saja tidak boleh gitu ya dilakukan di siang hari bulan Ramadan, apalagi yang haram. Apalagi maling gitu ya, ngerampok, koruptor gitu. Oh, yang boleh saja tidak boleh, apalagi yang tidak boleh. Yang halal saja tidak boleh, apalagi yang haram. Di sini ada tarbiyah. Melatih kita untuk supaya menjadi yang lebih baik. Bagaimana puasa mentarbiyah kita untuk menjadi orang yang baik dengan tidak membiasakan melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah puasa ada hikmah takwa. Yang kedua, puasa ini melatih ikhlas masalahnya. Tidak ada satu ibadah yang lebih ikhlas dibandingkan puasa. Sebutkan ibadah apa? Enggak ada. Salat Ustaz, enggak bisa salat nampak. Orang bisa riak dengan salat. Haji apalagi. Selfie malah. Antum lagi puasa selfie, kira-kira apa tuh yang nampak dari antum? Kalau haji selfie nampak Ka'bahnya. Nampaklah kan lagi tawaf, nampak untanya. Antum lagi puasa selfie, kira-kira apa tandanya? Tidak ada. Puasa itu tidak ada tandanya. Tandanya cuma satu. Kalau ngomong saya lagi puasa, nah itu baru. Itu pun bisa iya, bisa tidak. Karena tidak ada yang tahu tanda orang puasa itu. Oh, Ustaz, nampak dia kering, kurus, kelontang. Ah, bisa saja dia tak makan, diet, ya kan? Nggak ada. Oh, pucat Ustaz tuh, lagi puasa orang itu pucat, nampak kali pucatnya. Dia sakit itu. Bawa ke dokter. Bukan lagi puasa kan itu ya. Jadi tidak bisa lah. Dari sini menunjukkan bahwa puasa itu melatih kita ikhlas. Lebih daripada ikhlas, muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi Allah. Orang kalau puasa nyelam di kolam, walaupun ada kesempatan 1 jam dia minum, gak akan minum. Yang nyelam di kolam, lagi Ramadan tuh, gak akan minum dia. Berwudu sendirian, gak ada orang nih. Ya, berwudu sendiri. Kalau dia lagi puasa, gak akan dia telan tuh kumur-kumur tuh. Dia tahu dia sedang puasa. Sendirian di rumah tuh, istri tak ada, anak tak ada, kulkas pula banyak makanan, nggak akan dekat-dekat kulkas. Kenapa? Karena ada yang mengawasi dia. Jadi ditarbiyah untuk jadi muraqabah itu puasa itu. Bayangkan ditarbiyah untuk menghindarkan yang haram, ditarbiyah untuk menjadi orang ikhlas, ditarbiyah untuk merasa diawasi. Ya kurang apa lagi kalau puasa itu betul-betul melatih orang jadi takwa gitu kan? Yang lebih hebat lagi, puasa itu melatih kesabaran. Dan 3 kesabaran ada pada puasa. Dan puncak kesabaran itu adalah sabar ketika melaksanakan ketaatan. Sabar ketika melaksanakan ketaatan, sabar ketika menjauhi kemaksiatan, dan sabar kepada qada dan qadar. Dan di antara tingkatan sabar itu yang paling tinggi sabar di dalam melaksanakan ketaatan. Karena ketika dia sabar melaksanakan ketaatan, menunjukkan taatnya itu karena Allah. Tapi sabar menjauhi maksiat belum tentu karena Allah. Orang yang meninggalkan maksiat itu belum tentu karena Allah. Bisa saja umpamanya karena takut ketahuan. Makanya dia sudah punya istri, mau berzina. Ya. Kenapa kamu tidak cari perempuan lain? Ah, takut istri saya. Bukan takut Allah. Nanti kalau ketahuan gimana nih? Kan itu. Jadi kalau dia meninggalkan maksiat belum tentu dia karena Allah. Bisa saja karena yang lain. Kenapa kau nggak mabok? Ada duit? Bisa saja bukan karena meninggalkan lillah kan? Karena nggak ada duit ya. Kenapa kamu nggak jauh? Malas. Jadi, tapi kalau melaksanakan ketaatan, tidak mungkin orang sabar ketika melaksanakan ketaatan kecuali karena Allah. Tapi orang meninggalkan maksiat belum tentu karena Allah. Bisa karena Allah, bisa karena selain Allah. Makanya tingkatan sabar yang paling tinggi itu adalah sabar ketika melaksanakan ketaatan. Baru tingkatan yang kedua, sabar ketika menjauhi kemaksiatan. Baru tingkatan yang terakhir, sabar kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Lah, tiga-tiganya ada di puasa. 3 kesabaran itu di puasa. Karena orang kalau tidak sabar ketika melaksanakan ketaatan dalam puasa, sudah batal dia.
Artinya dia harus sabar kan? Menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sabar dia supaya tidak batal puasanya. Kemudian sabar untuk tidak maksiat karena puasa itu junnah. Benteng antara kita dengan neraka. Jangan sampai mata kita ini memandang yang haram, telinga kita mendengar yang haram, kaki kita dilangkahkan ke yang haram. Takut kalau seandainya puasanya persis seperti sabda Rasul, berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat pahala kecuali menahan lapar dan dahaga saja. Takut dia. Makanya orang puasa di rumah saja lah kan itu. Ngadem saja di rumah, ngapain jalan ke sana kemari. Kemudian yang namanya lapar, haus itu bagian daripada takdir. Namanya orang nggak makan lapar itu memang takdirnya dia lapar. Orang yang nggak minum haus itu udah takdirnya dia haus. Berarti dia bersabar dengan qada dan qadar. Rasa lapar, rasa haus dan menahan syahwat itu. Berarti dia sabar ketika menghadapi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau puasa itu menjadikan orang takwa. Kemudian yang keempat, An-siyam yaghfirullahu bihi ma taqaddama min dzambi. Puasa ini menghapuskan dosa apa yang sudah berlalu dari dosa-dosanya. Sebagaimana Rasul mengatakan, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh iman dan mengharap pahala, dihapus dosa-dosanya apa yang sudah berlalu. Dari 1 tahun ke belakang itu. Ya. Karena dari Ramadan ke Ramadan tengah-tengahnya itu penghapus dosa. 1 tahun itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ar-Ramadhanu ila Ramadhan mukaffiratu bainahuma idza istunibatil kabair." Antara Ramadan ke Ramadan itu penghapus dosa kalau dia berusaha meninggalkan dosa besar. Kemudian yang nomor 5, di antara pemberian Allah Subhanahu wa taala adalah an-siyam yashfa' li sahibihi yaumal qiyamah. Bahwa puasa itu bisa menjadi syafaat bagi para pelakunya di hari kiamat. Maksudnya gimana? Sudah sering saya jelaskan contohnya. Apabila manusia dihadapkan nanti kelak pada hari kiamat dengan orang-orang yang pernah dizalimi di dunia, dan mereka dikumpulkan di sebuah arasat yang disebut dengan qantara. Qantara itu sudah lewat sirat titian tuh. Artinya depannya sudah pintu-pintu surga. Tetapi ada orang-orang itu yang tidak bisa melangkahkan kakinya ke pintu-pintu surga. Padahal depannya itu sudah pintu surga. Tapi dia tidak bisa melangkahkan. Kenapa? Karena dihadang oleh orang-orang yang dizalimi ketika di dunia. Tunggu dulu. Jangan main masuk surga saja kamu. Dulu kamu sudah membunuh saya. Dulu kamu sudah menampar saya. Dulu kamu sudah menghina saya. Dulu kamu sudah menghibah saya. Dulu kamu sudah ini, itu, saya, dan begitu seterusnya. Mana pahalamu? Akhirnya dia bagi pahalanya. Sampai habis pahala. Kemudian datang lagi orang. Dulu kamu sudah menghibah saya, menghina saya. Dan begitu seterusnya. Mana pahalamu? Dia mengatakan sudah habis pahala saya. Dibagi-bagikan orang. Lalu dengan apa aku harus membalasnya? Kata orang yang dizalimi, tidak apa-apa. Aku tidak butuh pahalamu, tapi ambil dosaku. Ya, ambil dosaku. Nih, ambil dosa. Ambil dosa. Jadilah dia orang bangkrut. Gimana tidak bangkrut? Pahalanya dibagi orang, dosa orang pula ditanggung dia. Lah ketika dia sudah putus asa tuh, karena merasa tidak punya modal masuk surga. Sudah muflis, bangkrut. Dan dia tinggal ke belakang masuk jahanam saja. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya dan mengatakan, engkau memiliki pahala yang bisa memasukkan ke dalam surga. Kemudian ditampakkan di hadapannya pahala puasa yang sangat besar. Dari sini Nabi SAW bersabda, Allah berfirman dalam hadis kursi, "As-saumu li wa ana azibih." Puasa itu milikku, aku yang akan membalasnya. Kalau sholat itu ada bagian hamba, ada bagian Allah. Sebagaimana hadis Rasul mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi sholat itu 2 bagian. Satu bagian untuk Allah, satu bagian untuk hamba Allah.
Apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan mengatakan dari langit, asna alayya abdi, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Apabila hambaku mengucapkan ar-Rahman ar-Rahim, Allah mengatakan asna alayya abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Apabila hambaku mengucap maliki yaumiddin, maka Allah akan katakan majadani abdi, hambaku sedang membesar-besarkan aku. Berarti alhamdulillahirabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin ini untuk Allah. Tapi dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini untuk hamba Allah, untuk kita. Hadza ma baina wa baina Allah wa li abdi ma sa'. Ini untuk hamba Allah, maksudnya untuk kita, dan semua yang diminta hambanya akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Artinya salat itu ada dua bagian, satu untuk Allah, satu untuk hamba. Tapi puasa tidak. Puasa semua untuk Allah, tidak untuk hambanya. Karena puasa itu untuk Allah semuanya, sehingga nominal pahalanya yang menentukan Allah. Berapa-berapanya kita tidak tahu. Cukup hadis Nabi SAW yang mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu anin nar, ba'adallahu wajahu anin nari sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maka wajahnya akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 perjalanan. 70 musim perjalanan, atau dalam riwayat 70 tahun perjalanan. Ini puasa biasa. Senin Kemis, Daud, Ayamul Bid. Satu hari berpuasa di jalan Allah, 70 tahun antum berjalan sampai mana? Disitulah wajah kita dijauhkan dari api neraka. Apalagi puasa Ramadan. Apalagi Allah mengatakan puasa kalian aku simpan. Makin tidak tahu lagi berapa besarnya. Makanya wajar pada hari ketika manusia sedang bengkrak, karena pahalanya diambil orang, dosa orang ditanggung dia sudah putus asa dan akan masuk jahanam. Tiba-tiba Allah hadir dan mengatakan, engkau selamat karena engkau mendapatkan pahala yang sangat besar. Dibentangkan di depan dia pahala puasa, dan Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya. Subhanallah, ya. Ini yang kelima. Yang keenam, anna qiyam Ramadan yaghfirullahu bihi ma taqaddama min al-atham. Termasuk juga salat tarawih sama dengan puasa bisa menghapuskan dosa-dosa. Artinya malamnya adalah malam ampunan dengan cara qiyamul lail, tarawih. Ya. Kemudian yang nomor 7, di antara pemberian Allah di bulan Ramadan adalah al-umratu fi Ramadan ajruha ajru hajjatin tamah. Kalau Anda umroh di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan haji sempurna. Dari sini menunjukkan apa? Ramadan itu melipat gandakan pahala. Karena umroh di bulan Ramadan sama dengan haji secara sempurna. Bahkan dalam riwayat sama dengan haji bersama Nabi. Luar biasa, ya kan? Ada seorang perempuan dari kalangan Ansar. Dia menangis gara-gara tidak ikut haji Nabi. Kemudian Rasul mengatakan, bukankah engkau pernah umrah bersamaku? Kata wanita itu, iya. Maka kata Nabi SAW, umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji bersamaku, kata Nabi. Dan ini menunjukkan Ramadan melipat gandakan pahala. Dari umrah ke pahala haji, artinya dilipat gandakan. Ya. Kemudian yang nomor 8, afdalus sadaqah fi thawab sadaqatu Ramadan. Termasuk sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang diberikan di bulan Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu sedekah yang diberikan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah memberi makan orang yang berpuasa. Memberi makan. Dan tidak ada kewajiban mengenyangkan orang yang berpuasa. Tidak ada kewajiban harus kenyang. Tetapi yang harus dilakukan, yang penting dibatalkan dengan makanan yang kita sodorkan atau minuman yang kita berikan. Itu saja cukup.
Kalau dia mau makan atau minum dari makanan dan minuman yang kita sodorkan, cukup dia mencicipi dengan itu dia batal. Maka Nabi SAW mengatakan, man fattara sa'iman kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'un. Siapa yang bisa membatalkan orang yang berpuasa ketika dia selesai puasa, artinya ketika iftar, maka dia dapat pahala orang itu tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bisa kita di bulan Ramadan ini memberi makan orang yang berpuasa, dan kalau bisa makanan itu menarik orang yang berpuasa sehingga yang pertama kali dimakanlah makanan kita. Gimana caranya? Ya, caranya yang spesial. Jangan yang biasa-biasa saja. Kalau aqua gelas biasa. Kalau bisa aqua gelasnya antum sihir menjadi warna merah, warna biru, warna pelangi, merah, biru, kuning, ya kan? Terserahlah, entah itu dawet, entah itu apa namanya, apa tuh yang ekstra jus kasih susu tuh, mantap tuh. Atau keratindeng, itu apa ya? Ya, oplosan keratindeng sama Fanta sama apa gitu kan. Mabok lah tuh orang tuh. Intinya bahwa jangan yang biasa-biasa, kalau bisa yang spesial. Walaupun buat bakwan itu yang spesial lah. Kalau di pasar itu kecil bakwannya, antum buat segede piring. Wah, pasti tuh orang mau tuh. Mantap kali tuh bakwan. Pasti. Jadi besoknya cireng segede piring juga. Ini serba jumbo nih kalau orang ini ngasih nih kan. Pokoknya carilah antum buat orang itu penasaran dan mencicipi, kan nanti dia batal dah. Batalnya gara-gara apa? Makanan dan minuman kita. Sebelum yang lain udah makanan kita sudah diburu dulu tuh. Itu caranya. Resep rahasianya supaya orang itu sudah ngelak sebelum dia minum. Nengok minuman kita. Itu pahalanya besar, dan ini adalah pahala yang luar biasa. Kalau antum bisa membatalkan dari orang yang berpuasa itu 10 orang saja, seolah-olah antum puasa 10 hari. Seorang seolah antum puasa 100 hari. Dan semakin banyak orang yang batal dengan makanan dan minuman kita, maka semakin banyak pahala yang kita miliki. Tapi pada waktu berbuka, jangan siang-siang antum kasih. Ya, karena di sini membatalkan maksudnya ketika sudah selesai berpuasa. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa, termasuk juga ataya di bulan Ramadan, pemberian Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Istijabati doa. Mudah dikabulkan doa. Makanya sering saya katakan ikhwan, ayat kedekatan Allah dengan hambanya itu terletak di tengah-tengah ayat yang bicara tentang Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil alam yarshudun. Ayat ini bicara tentang kedekatan Allah dengan kita. Apabila engkau ya Muhammad ditanya oleh manusia tentang diriku, katakan aku dekat kata Allah. Aku yang mengabulkan setiap doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Ayat ini di mana letaknya? Letaknya di tengah-tengah ayat setelah sebelumnya bicara Ramadan. Seolah-olah kedekatan Allah di bulan Ramadan jauh lebih dekat dibandingkan di luar Ramadan. Karena ayat ini diletakkan di tengah-tengah ayat-ayat yang bicara tentang Ramadan. Sebelumnya ayat bicara tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Setelahnya bicara tentang uhillat lakum lailata siyam arrafathu ila nisaikum. Tengah-tengahnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi tengah-tengah dijepit di antara dua ayat tentang Ramadan. Seolah-olah Allah lebih dekat dengan hambanya dalam Ramadan. Maknanya apa? Maknanya Ramadan adalah syahru istijabati doa. Antum berdoa jam berapa saja bulan Ramadan itu mustajab. Ditambah-tambah pada waktu-waktu yang memang mustajab. Lebih mustajab lagi. Ya, maka banyak-banyaklah berdoa. Terutama sering saya nasihatkan di 3 waktu di bulan Ramadan menjelang berbuka, di sepertiga malam akhir, kemudian yang ketiga setelah subuh sebelum terbit matahari. Ini waktu yang sangat mustajab. Lalu apa yang kita minta? Minta kepada Allah agar kita dibebaskan dari api neraka. Kemudian di antara ataya pemberian Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah
akalatus sahur. Makan sahur. Yang merupakan kekhususan umat Islam dan tidak diberikan kepada umat sebelum Islam. Makanya Rasul mengatakan, farqu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalata sahur. Perbedaan puasa kita dengan ahli kitab itu dimakan sahur. Maknanya kalau kita sahur, berarti kita menyelisih ahli kitab. Ketika kita menyelisih ahli kitab, disinilah nampak kejayaan Islam. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk menjayakan Islam, salah satu kuncinya adalah dengan selalu menyelisihi orang kafir. Sampai Umar pun membuat penanggalan tuh. Tidak mau mengekor kepada penanggalan Masehi. Dia buat penanggalan Hijri supaya menyelisih orang kafir. Maka termasuk juga sahur. Sampai-sampai Rasul mengatakan, la tazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr wa yuakhirus sahur. Manusia akan senantiasa di atas kejayaan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Pertanyaannya, sahur ini makan. Apa hubungan makan dengan kejayaan Islam? Bukan masalah makannya, tapi sahur itu menyelisih orang kafir. Jadi letak kejayaan bukan di makannya, tapi di penyelisihannya itu. Ketika ahli kita berpuasa tanpa sahur, kita selisih. Kita berpuasa dengan sahur. Makanya Rasul itu untuk menjayakan umat Islam selalu bertanya kepada para sahabat tentang perbuatan orang kafir. Kemudian setelah tahu, kata Rasul, selisih. Contoh umpamanya, bagaimana menurut kalian soal ubannya orang-orang Yahudi? Rasul tanya gitu. Ini orang Yahudi kalau sudah berubah, sudah memutih rambutnya, apa yang mereka lakukan? Maka sahabat mengatakan mereka membiarkan saja, wahai Rasul. Oh, kalau gitu, semir rambut kalian yang berubah, tapi hindari warna hitam. Ya, semir rambut kalian dengan warna selain hitam untuk menyelisih orang Yahudi. Sampai ditanya gitu kan. Nah, seperti itulah maka letak kenapa kemudian sahur itu menjadi letak kejayaan Islam, karena penyelisihan kepada orang-orang Yahudi. Ini juga salah satu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pemberian Allah Subhanahu wa taala juga di bulan Ramadan adalah bahwa mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah bagaikan minyak kasturi. Tapi ingat, di sisi Allah, bukan di sisi antum. Ya. Kalau di sisi antum tergantung sahur. Antum sahur makan pete ya bau pete, jengkol bau jengkol. Tergantung sahur. Kalau sahurnya enak, mungkin enak bau mulutnya. Nah, intinya bahwa yang dimaksud hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu sangat harum seperti harumnya kasturi, maksudnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada sebab kenapa Rasul mengatakan seperti itu. Ini kisahnya Nabi Musa. Musa ketika hendak mendapatkan Taurat, Musa itu berpuasa selama 30 hari. Disangkanya setelah 30 hari berpuasa, dan syariat Musa itu beda dengan syariat kita. Kalau di zaman Musa puasa malam, kalau kita puasa siang. Ya. Makanya arba'ina lailan dalam Quran itu kan 40 malam, bukan 40 siang. Kalau syariat dulu puasanya malam, kalau kita siang gitu ya. Jadi Musa berpuasa di malam hari selama 30 hari. Setelah 30 hari, karena dia mau berdialog dengan Allah, takut bau mulutnya, hampir-hampir dia membatalkan puasanya. Makanya kemudian Allah mengatakan, ya Musa, jangan kau batalkan puasamu, sempurnakan 10 hari lagi, sehingga menjadi 40 malam. Karena bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum dibandingkan minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Musa pun melanjutkan puasanya. Ya. Jadi dari sini bahwa orang yang berpuasa diberikan keutamaan bau mulutnya sangat harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja. Orang yang berpuasa diberikan 2 kebahagiaan. Satu, saat berjumpa dengan iftar, dan yang kedua saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ketika memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, di antara pemberian Allah Subhanahu wa taala juga ada syariat ibadah yang dikerjakan di 10 malam akhir Ramadan. 10 malam akhir Ramadan ada itikaf, ya kan? Ada malam Lailatul Qadar di situ kan. Ada keutamaan malam yang Allah bersumpah dengan keutamaan itu, wal fajri wa layalin ashri. Layalin ashri maksudnya 10 akhir Ramadan.
Dan ingat bahwa setiap segala sesuatu itu yang paling indah adalah di akhirnya. Sampai ada istilah akan indah pada akhirnya katanya. Ya, itulah Ramadan. Ya, akan indah pada akhirnya, bukan pada waktunya, pada akhirnya. Akhir 10 akhir Ramadan. Indah. Disitulah orang mencari pahala banyak-banyak. Karena di situ Al-Quran diturunkan. Di Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan. Malaikat turun sebanyak-banyaknya sejumlah kerikil yang ada di permukaan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Sebagian para ulama berselisih pendapat tentang Lailatul Qadri, malam. Malam Lailatul Qadar. Kan dua kata tuh, Lailatul Qadri, malam dan Al-Qadar. Malam ini dimulai kapan? Karena malam itu ada dua jenis. Ada malam yang menurut kita, ada malam menurut Allah. Kalau malam menurut kita ya ma'ruf, ketika terbenam matahari, masuk waktu maghrib, menurut kita itu malam. Tapi menurut Allah bukan. Malam menurut Allah itu dimulai di waktu asar. Berdasarkan sabda Nabi SAW, yata'aqabuna fikumul malaikah malaikatul laili wa malaikatul nahar. Ada malaikat-malaikat yang bertugas, kemudian mereka ditugaskan malaikat-malaikat mencatat kebaikan di malam hari dan malaikat-malaikat mencatat kebaikan di siang hari. Dan keduanya berjumpa di dua salat, asar dan fajar. Dari sini menunjukkan bahwa malam menurut ketentuan Allah itu dimulai waktu asar. Kalau malam menurut ketentuan kita dimulai waktu maghrib. Pertanyaannya, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu malam menurut kita dimulai maghrib, ataukah malam menurut Allah dimulai asar? Sebagian para ulama merojehkan bahwa Lailatul Qadar itu dimulai waktu asar. Karena malam Lailatul Qadar itu milik Allah, bukan milik kita. Maka kalau di 10 akhir Ramadan, nih, kalau sudah 10 akhir Ramadan, mulai ba'da asar nih, itu sudah dimulai Lailatul Qadar. Coba bayangkan kalau setiap asar antum kasih iftar atau kasih sedekah 20.000 lah per hari. Makanya kalau antum punya uang 100.000 umpamanya, coba antum agendakan 100.000 itu pecah menjadi 10. Berarti 10 ribuan. Setiap hari antum sedekah 10.000 setiap hari. Ya. Saya yakin dari 10 hari yang antum sedekah itu pasti bertepatan dengan Lailatul Qadar. Gak mungkin tidak. Wajib bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ya kan? Kan kita tidak tahu Lailatul Qadar yang mana satu kan? Tapi kan kita sedekah semuanya tuh mulai tanggal 20 Ramadan sampai selesai Ramadan. Tiap hari antum sedekah 10, 10, 10, 10, 10. Saya yakin dari 10 itu pasti bertepatan dengan Lailatul Qadar. Maknanya kalau 10.000 itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, seolah-olah antum bersedekah 10.000 setiap hari selama 84 tahun. Berapa miliar antum sedekah? Itu kan sederhananya seperti itu. Atau babak sederhananya, setiap hari entah pada maghrib, antum bacalah surah Qul Huwallah. Satu kali saja, setiap hari. Qul Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Besoknya gitu lagi, besoknya lagi. Saya yakin dalam 10 hari itu, Qul Hu yang antum baca pasti bertepatan dengan Lailatul Qadar. Tidak mungkin tidak. Karena semuanya antum baca masalah setiap hari kan. Bayangkan kalau surat Qul Hu antum baca bertepatan di Lailatul Qadar, seolah-olah antum membaca Qul Hu 84 tahun setiap hari, yang satu hurufnya sama dengan 10 kebaikan. Kalikan aja coba. Luar biasa tuh. Apalagi semua ibadah. Antum baca istighfar setiap hari minimal 3 kali lah kan. Mau Nabi kan 100 kali, antum 3 kali aja lah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Besoknya gitu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pasti dari 3 istighfar yang antum baca itu setiap hari selama 10 hari, di 10 akhir Ramadan pasti yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, mungkin tidak. Kalau 1 hari yang antum istighfar itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, seolah-olah antum beristighfar 3 kali selama 84 tahun. Lebih. Berapa antum dapat? Sebenarnya sederhana begitu. Ya, walaupun ada orang lah mungkin yang dapat taufik, dia bisa menghidupkan satu malam.
Tapi minimalnya janganlah kemudian kita sudah tidak bisa menghidupkan satu malam, setiap malam di 10 terakhir Ramadan, kemudian tidak pula kita membawa amalan selama 10 akhir bulan Ramadan. Minimal diunggulkanlah entah sedekahnya, entah istighfarnya, entah zikirnya, entah baca Qur'annya, atau ibadah yang lain banyak. Tapi dirutinkan setiap hari selama 10 hari. Dan banyak lagi ya tentang fadilah-fadilah ataupun ata'ir Rahman, pemberian-pemberian Ar-Rahman fi syahril ghufran, di bulan Ramadan, bulan ampunan, tapi juga waktu yang memisahkan kita. Baik, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.